Selamat pagi teman-teman. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah Komisi Remaja. Mari kita mulai. Salam damai dalam kasih Kristus. Selamat pagi teman-teman. Kita akan segera memulai kebaktian hari ini. Walaupun kita tidak berkumpul di satu tempat seperti kebaktian biasanya, kita boleh yakin dan percaya asalkan hati kita sungguh-sungguh untuk beribadah kepada Tuhan. Maka Tuhan hadir di hati kita masing-masing. Mari kita ambil saat teduh sejenak sebelum memulai ibadah kita. Saat teduh selesai. Mari kita awali ibadah ini. Kasih karunia dari Tuhan senantiasa menyertai kita sekalian. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa, segala berkat-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Sebentar kami akan memulai kebaktian remaja pada pagi hari ini. Berkati, sertai, dan lindungi kami ya Bapa, dari awal pertengahan hingga akhir ya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Di dalam kondisi pandemi seperti ini, kita tetap harus beriman bahwa Tuhan tetap senantiasa beserta kita. Kita akan menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Berita anugerah terambil dari Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Untuk petunjuk hidup baru terambil dari Matius 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan padamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Setelah menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Jumadi. Namun sebelum menerima firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapak, saat ini kami akan menerima dan mendengarkan firman-Mu. Siapkanlah hati kami untuk menerima firman ini ya Bapak, yang akan disampaikan oleh Bapak Jumadi. Terima kasih Bapak, haleluya, amin. Untuk itu Bapak Jumadi dipersilahkan. Selamat pagi, anak-anak kasih Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Markus 1 ayat 1 Markus 1 ayat 1 sampai ayat 8. Oke, mari kita baca. Yohanes Pembaptis. Saya ulang ayat yang kedua. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Oh ya, oke, saya ulang lagi dari Yohanes ayat 1 ya. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah,
Aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu ikan. Inilah yang diberitakannya, sudah aku datang. Ia yang lebih berkuasa daripadaku membungkuk dan membuka tali kasut pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Baiklah kita yang mendengarkan firman Tuhan. Kita akan bersama-sama melihat dari PowerPoint. Kita melihat dari PowerPoint. Ya, situ tema kita adalah dengarlah panggilannya. Ya, dengarlah panggilannya. Nah, sebutan tentang Yesus Kristus pada ayat 1, ya, Yesus Kristus sebagai anak Allah, itu sering menjadi ejekan dan penentangan dalam kehidupan bermasyarakat, terutama orang-orang Muslim. Ya, orang Muslim suka mengejek kita, orang Kristen, bahwa Tuhan kita itu mempunyai anak, gitu ya. Nah, namun sebenarnya arti ayat ini, anak Allah di sini bukan seperti keberadaan manusia, hasil dari perkembangbiakan seorang laki-laki dan seorang perempuan, bukan. Anak di sini merupakan keberadaan, kedudukan, karya Tuhan Allah. Anak di sini merupakan bagian dari Trinitas atau Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Nah, ketiganya ini, keberadaan ini adalah satu, ya. Ketiganya yang esa begitu, ya Allah sendiri. Ya. Nah, kita akan melihat tentang apa itu Trinitas. Ya, tadi ada istilah Bapa. Ya. Nah, Bapa itu adalah keberadaannya dia sebagai pencipta alam semesta dan segala isinya ini. Ya. Tapi kita tahu bahwa karena manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa jatuh dosa, yaitu dengan melanggar perintah Tuhan Allah, memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat, maka berakibat putus hubunganlah antara manusia itu dengan Tuhan atau dengan Allah. Dan ini disebut sebagai istilah mati rohani. Ya. Di gambar yang pertama itu hubungan dengan Tuhan masih baik gitu, di atas. Kemudian yang kedua, karena dia sudah jatuh dosa, maka dia jauh dari Tuhan. Itu Bapa. Nah, berikutnya, bahwa Tuhan Allah setelah mengetahui bahwa manusia itu berdosa, akhirnya Allah turun ke dalam dunia dalam diri Yesus Kristus. Loh, mengapa kok Allah repot-repot turun ke dunia? Karena Allah tahu bahwa manusia itu tidak mungkin bisa menyelamatkan dirinya sendiri dari kuasa dosa. Ya, kalau saya gambarkan, manusia itu sudah masuk dalam lumpur yang hidup. Ketika orang itu bergerak di sumur yang hidup, maka dia akan semakin dalam. Maka dosa manusia semakin dalam. Tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Ya. Maka itu. Maka kemudian Allah turun ke dalam diri Yesus Kristus. Ya. Yang berikutnya, bahwa di situ sebenarnya Yesus itu sudah dijanjikan sejak awal. Ketika tadi manusia jatuh dosa pertama.
Itu dalam Kejadian 3 ayat 5. Mungkin bisa dibaca, ya, salah satu dibaca. Rena bolehlah baca. Itu Kejadian 3 ayat 15. Yuk, silakan Rena membaca. Dari Kejadian 3 ayat 15. Nah, silakan Rena. Kejadian 3 ayat 15. Silakan. Ayo Rena. Kesulitan? Ayo silakan. Kejadian 3 ayat 16. 15 ya. 15. Ah, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Iya. Nah, jadi ini sebenarnya itu tertuju pada Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus bangkit dari kematian, gitu ya. Sehingga keturunan manusia itu Yesus Kristus itu akan meremukkan kepala iblis, akan mengalahkan iblis. Ya. Jadi Yesus anak Allah itu akan mengalahkan iblis, ya. Dan itu juga seperti dalam bacaan kita tadi, Nabi Yesaya juga sudah menubuatkan tentang kedatangan Yesus. Oke, berikutnya. Nah, lalu yang ketiga, kalau tadi Allah Bapa, kemudian Anak, dan sekarang yang ketiga Roh Kudus. Nah, siapa Roh Kudus itu? Ya, Roh Kudus adalah pribadi nyata yang datang untuk tinggal dalam pengikut Kristus. Jadi Roh Kudus itu adalah Tuhan yang ada dalam diri manusia. Gitu loh. Nah, Roh Kudus sering disebut sebagai roh kebenaran. Ya, seperti dalam Yohanes 14, 16, 17, aku akan meminta kepada Bapakku dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Jadi kita saat ini orang Kristen itu mendapat roh kebenaran sehingga kita itu bisa memahami firman Tuhan, bisa percaya pada Tuhan Yesus, itu karena Roh Kudus. Berikutnya, Roh Kudus adalah suatu pribadi yang sama tadi yang saya katakan. Berikutnya, Mas. Yang sama seperti Allah Bapa dan Anak tadi. Di dalam Matius 28 ayat 19 ayat 20 ayat 18 sampai 20 tadi, yang juga merupakan bagian dari berita anugerah, seperti hidup baru. Nah, maka Allah adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Semua gelar ilahi Bapa, Anak, Roh Kudus itu sama. Jadi ketika seseorang itu lahir baru, ya, setelah bertobat dan percaya pada Yesus, Tuhan itu tinggal di dalam orang itu melalui Roh Kudus. Sehingga sekali lagi Roh Kudus memiliki pengetahuan, orang bisa tahu, orang bisa mengendalikan emosi, orang bisa menginginkan sesuatu itu karena Roh Kudus. Itu ya, Trinitas itu adalah itu. Kemudian berikutnya kita kembali kepada ayat kita. Ya, bahwa pada ayat yang keempat, next, di situ dikatakan ada Yohanes Pembaptis. Nah, Yohanes Pembaptis. Jadi istilah pembaptis itu karena dia memang tukang baptis. Namanya aslinya Yohanes. Ya, kalau ada Jumadi guru itu karena Jumadi guru. Ada Jumadi yang lain, bengkel dan sebagainya gitu ya. Nah, Yohanes Pembaptis itu Yohanes, tapi yang suka baptis gitu ya. Nah, siapa Yohanes? Dia itu anak seorang imam, ya, Imam Zakaria. Dan ibunya namanya Elisabeth. Nah, Yohanes lahir ketika orang tuanya itu sudah sepuh, sudah tua. Secara jasmani tidak mungkin bisa punya keturunan lagi. Ya, tapi karena kuasa Tuhan, kita tahu betapa Tuhan itu kuasa, apa yang tidak mungkin di hadapan manusia, mungkin di hadapan Allah. Maka akhirnya Zakaria dan Elisabeth ini kemudian dikaruniai anak. Sampai-sampai ketika Zakaria didatangi oleh malaikat Tuhan bahwa dia istrinya akan hamil dan melahirkan, Zakaria itu nggak percaya.
Dan kita tahu dalam ceritanya Zakaria akhirnya buta. Nah, bisu. Kemudian dia pada waktu ditanya oleh istrinya, Pak jenenge sopo, dalam bahasa Jawanya itu ya. Akhirnya ketika lahir itu baru bisa bicara. Namanya Yohanes. Nah kemudian sejak dalam kandungan Tuhan berfirman kepada orang tuanya itu Zakaria dan Elisabet bahwa anak ini tidak boleh minum alkohol dan makanan yang haram. Jadi zaman itu ada makanan yang haram dan tidak haram. Artinya makanan haram itu nggak boleh dimakan, sing halal itu boleh dimakan. Maka itu sudah tidak boleh dimakan oleh anak yang namanya Yohanes nantinya. Jadi sejak awal Yohanes itu sudah diberi petunjuk oleh Tuhan, ya, orang tua Yohanes ini, agar Yohanes ini nanti akan menjadi utusan Tuhan. Gitu. Berikutnya, bahwa Yohanes Pembaptis pada ayat yang ke-6 itu dikatakan memakai jubah bulu unta, memakai ikat pinggang dari kulit, makanannya belalang dan madu hutan. Nah, sekarang akan saya fokuskan pada belalang di sini. Kan itu pertanyaan, belalangnya ini yang bagaimana? Nah, apakah belalang yang sering dipakai, sering dimakan oleh manusia seperti di Gunung Kidul itu digoreng gitu ya? Nah, ini gambarnya atau apa? Nah, di situ pada Imamat 11 ayat 22 pada ayat yang itu yang di bawahnya ada firman yang begini. Inilah yang boleh kamu makan di antaranya. Belalang-belalang menurut jenisnya, yaitu belalang-belalang gambar menurut jenisnya, belalang-belalang kunyit menurut jenisnya, dan belalang-belalang padi menurut jenisnya. Artinya apa? Inilah belalang yang boleh dimakan oleh orang-orang zaman itu. Ada belalang lain? Ada. Kita tahu juga manusia itu aja jenisnya macam-macam ya. Ada yang rambutnya lurus, rambutnya keriting, ada yang rambutnya pirang, macam-macam. Kulit hitam dan sebagainya. Belalang sama. Nah, artinya apa di situ bahwa belalang ini ada yang bisa dimakan, ada yang tidak. Berikutnya, dari data di perpustakaan kuno, belalang ini bisa jadi binatang, ya. Tapi juga bisa berupa tumbuhan. Tumbuhan seperti gambar itu, seperti kapri, seperti pata Cina. Ya. Nah, belalang ini di sana di Israel itu kulitnya itu bisa dimakan, kulitnya itu ditumbuk, dikeringkan, ditumbuk, itu betul-betul punya vitamin yang bagus, manis seperti coklat. Nah, ini masih menjadi tanda tanya di dalam Alkitab ini belalang yang mana yang dimakan oleh Yohanes. Tapi para ahli itu berpendapat cenderung pada tumbuhan ini. Ya, karena kalau tadi dari ayat Imamat tadi, rupanya ya vegetarian itu dia itu. Atau belalang, mungkin belalang jenis belalang yang bisa dimakan. Oke, ini hanya pengetahuan bahwa Yohanes itu makannya seperti itu. Jangan dipikirkan dalam-dalam ya, ini untuk pengetahuan kita. Lalu berikutnya, apa yang disampaikan Yohanes kepada orang-orang di sekitar itu? Ayat 4 mengatakan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Ini perintah Tuhan kepada orang-orang saat itu dan juga termasuk kita saat ini. Jadi panggilan Tuhan kepada semua orang ada 3 hal. Pertama bertobat, ya, kedua dibaptis, dan ketiga baru diampuni dosanya. Jadi ketika kita mau diampuni dosa oleh Tuhan, ya harus bertobat, harus dibaptis. Loh Pak, saya sudah dibaptis, oke, bertobat berarti. Loh Pak, tobat saya sudah dibaptis, ya sudah bertobat toh Pak? Iya, kita lihat saja berikutnya. Bertobat, ya, itu berarti meninggalkan, menyesali atas perbuatan yang kita langgar terhadap firman Tuhan, terhadap perintah Tuhan. Ya, dan kembali ke jalan Tuhan menurut perintahnya. Nah, mungkin kita, kalian pernah berbuat melanggar perintah Tuhan. Ya. Coba yang hadir, yang laki-laki coba, Mas Bagus ya silakan. Ya, kamu mungkin pernahkah melanggar perintah Tuhan yang biasa saja lah tiap hari? Yang mana Bagus ini? Berikan contohnya coba Pak Jemadi, satu saja Bagus. Kira-kira apa? Pernah melanggar perintah Tuhan? Yang ringan-ringan saja. Contohnya apa Mas Bagus? Mungkin tidak tentang beribadah.
Tidak terlibat? Tidak beribadah ke gereja. Oke, ya bagus. Tidak beribadah ke gereja. Loh, sekarang kan tidak beribadah ke gereja. Oke, tidak apa-apa. Itu mungkin normal ya Mas, bagus. Jadi ketika normal seperti biasa yang kemarin-kemarin, oh dino Minggu orang ke gereja gitu ya. Itu kok melanggar? Betul melanggar. Karena hari Minggu adalah hari untuk beribadah. Beribadah itu adalah bersyukur. Nah sekarang kalau kita itu bertobat, berarti kalau hari Minggu kemana? Ada gereja kan gitu ya. Sekarang ini kondisi pandemi ini Minggu ibadahnya di rumah. Ya kita kalau Minggu kalau remaja dengan kegiatan ibadah dengan Zoom ini. Hadir itu sudah bagus, mendengarkan sudah bagus. Oke, itulah bertobat. Berikutnya, ternyata tidak hanya berhenti di situ sampai bertobat. Kalau mau diampuni harus dibaptis. Nah, apa arti baptis? Baptis itu merupakan cap, merupakan materai dari Tuhan untuk pengampunan dosa bagi orang yang percaya. Dan setelah dicap, setelah dibaptis, dia menjadi milik Tuhan. Ya. Jadi baptis itu seperti KTP atau kartu OSIS kalau di sekolah. Sebagai anggota, ya, sebagai warga negara OSIS, berarti sebagai anggota di sekolahan, itu jika tidak melaksanakan tata tertib, bisa saja dikeluarkan, dicopot, dikeluarkan dari sekolah. Kalau orang Indonesia kok tidak mematuhi orang Indonesia, disingkirkan. Gitu. Nah, artinya apa? Kalau kita ada dibaptis, berarti harus nurut Tuhan. Ya, harus nurut Tuhan. Kalau kita dibaptis di GKJ Magelang, berarti kita anggota GKJ Magelang. Lupa kalau saya mau ke gereja lain, ya silahkan. Mungkin nunut, tidak apa-apa pas pergi terus ke Solo, saya nunut di gereja sana, tidak apa-apa. Nek terus-terusan, ya mana-mana mau orang Magelang ke Solo ya. Kalau di GKJ Magelang, ya GKJ Magelang, jangan pindah-pindah, nanti mumet nanti. Ya. Oke, ya itulah dua syarat bahwa manusia berdosa dapat diampuni oleh Tuhan. Baptisnya ada dua syarat tadi, ono sing modele di percik seperti di GKJ percik. Jadi Islam itu selain GKJ, ucapan Pentekosta dan sebagainya itu. Saya kira ini suatu saat nanti kalau mau minta penjelasan ada bisa. Di sekolah juga diberi pembelajaran. Berikutnya, bahwa kondisi saat ini, ya katanya tahun depan, tahun 2021 kita akan masuk sekolah. Tapi benar tidak, kita lihat saja dan kita doakan semoga ini rampung pandeminya. Nah kondisi pandemi seperti ini, saatnya kita supaya harus bertobat. Ya, karena banyak tantangan. Tadi seperti Mas Bagus bilang, ya menjadi malas ibadah. Ya, malas berdoa, baca Alkitab, bahkan pelayanan. Ya, disuruh untuk jadi host MC di dalam kebaktian, nggak hadir umpamanya. Kecuali memang ada apa? Tugas atau mungkin ada halangan-halangan lain. Seperti itu bisa jadi menjadi kemalasan. Dan demikian juga sebagai pelajar, kadang menjadi malas belajar, tugas-tugas di sekolah tidak dikerjakan. Ya, ini akan berakibat fatal. Ya, kita tidak bisa memahami materi yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Ya, sehingga melalui firman Tuhan ini kita diingatkan agar bertobat dari kemalasan kita. Ya, kembali giat melakukan aktivitas kita agar kebutuhan fisik, kebutuhan rohani kita itu tetap terus terjaga. Bagian terakhir mengatakan bahwa jadi bertobat, ya terakhir Mas. Jadi pertobatan tidak hanya dilakukan sekali, ya, ketika kita baptis, ya, tapi dilakukan terus menerus. Seperti hal mengampuni, dulu ada dalam kita Petrus pernah tanya ke Tuhan Yesus, Petrus pernah tanya pada Tuhan Yesus, berapa kali kan guru kita harus mengampuni orang? Ya, Yesus adalah 7 kali 7 kali 7. Artinya apa? Mengampuni itu terus menerus, tidak bisa dihitung, tidak terbatas. Ya, oleh karena itu Tuhan Yesus juga memberi kesempatan dan memberikan kekuatan kepada kita yang minta tolong kepadanya, sehingga kita akan terus diampuni Tuhan. Dan tentunya juga harus mengampuni sesama. Demikian, kiranya Tuhan memberkati dan terima kasih, Tuhan memberkati kita. Amin.
Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat Engkau, kami boleh mendengar firman-Mu, supaya kami tetap terus mendengarkan Tuhan, dan tetap terus mau bertobat, sehingga setiap saat kami bersama-sama atau secara pribadi melakukan dosa, kami boleh datang dengan mohon pertobatan, dan kami akan kembali berbuat baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih, kami berkati anak-anak-Mu supaya bisa belajar dengan baik, orang tua Engkau berkati segala upaya pekerjaannya, mereka tetap melihat berkat dan untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Demikian juga untuk hal-hal kehidupan sehari-hari dan bangsa dan negara kami, yang Tuhan kami berkati mereka. Terima kasih ampuni segala dosa kami, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Jumadi yang telah membawakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saat ini kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa, saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang masih berada di masa pandemi COVID-19. Lindungi bangsa kami agar dapat bebas dari virus ini ya Bapak. Bapak, tidak lupa kami berdoa untuk studi kami yang saat ini juga terkena dampak dari pandemi ini, yang harus melakukan pembelajaran dari rumah. Sertai dan berkati kami semua dalam pembelajaran jarak jauh, agar dapat menerima dan mengerti pelajaran yang diterima. Bapak, juga kami berdoa untuk gereja kami, yang saat ini harus dilakukan secara online. Sertai kami juga dalam melakukan ibadah kami ya Bapak. Tidak lupa kami berdoa untuk kedua orang tua kami. Lindungi mereka Bapak agar sehat selalu dan dapat menyertai kami hari demi hari. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Dengan senantiasa mengingat pada baptisan kita, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Teman-teman, saya minta bangkit berdiri di tempat masing-masing dengan meletakkan tangan kanan di dada kiri, bersama-sama kita ucapkan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Teman-teman, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Untuk sementara ini, persembahan dipersilahkan dimasukkan ke dalam amplop dan ditulisi persembahan ibadah remaja tanggal 6 Desember 2020. Teman-teman dapat mengumpulkan persembahan di kantor gereja pada hari Selasa sampai dengan Minggu. Atau bisa dikumpulkan dulu di rumah dan setiap minggu terakhir akhir bulan baru dikumpulkan ke gereja. Kita akan berdoa untuk persembahan yang telah kita kumpulkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas segala berkat-Mu. Saat ini kami telah mengumpulkan sedikit dari yang kami miliki ya Bapa. Berkati persembahan kami yang telah kami kumpulkan, agar dapat berguna untuk sesama dan dapat meluaskan kerajaan-Mu di dunia ini ya Bapa. Dan saat ini kami akan, sebentar lagi kami akan kembali kepada aktivitas kami, sertai dan lindungi kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Syukur kepada Allah yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk tetap beribadah kepadanya di dalam masa pandemi ini. Dengan tetap percaya dan senantiasa mengingat kuasa-Nya, kita terima berkat Tuhan.
Tuhan menyertai kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Untuk pengumuman pada pagi hari ini, minggu depan ada ibadah spesial Natal Koma. Jadi diminta semua pakai dress code-nya warna merah ya. Itu. Ini aku minta semua buat unmute ya, buat mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Jaluk dah.